Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Nur Maulana Sani. Saya dari kelas 11 IPA 8. Di sini saya akan membahas singkat biografi Al-Ghazali tahun 450 sampai 505 Hijriah pada masa kejayaan Islam. Pertama kita akan membahas kelahiran Al-Ghazali dan pertumbuhannya. Imam Hujatul Islam Muhammad bin Ahmad yang terkenal dengan panggilan Abu Hamid Al-Ghazali dilahirkan di sebuah desa yang bernama Ghazali di kota Taus, provinsi Khorasan, Iran sebelah utara pada tahun 450 Hijriah. Ayahnya adalah seorang miskin yang bekerja sebagai penenun. Beberapa waktu sebelum meninggal dunia, dia telah menitipkan Al-Ghazali dan saudaranya kepada temannya yang sufi agar mendidik dan membimbingnya dengan menyerahkan harta yang dimilikinya untuk biaya keperluan sehari-hari mereka berdua. Kedua yaitu sifat-sifat Al-Ghazali. Yang pertama yaitu haus pada ilmu pengetahuan. Al-Ghazali merupakan sosok yang giat menuntut ilmu. Saking hausnya pada pengetahuan, ia merupakan sosok polimatik, pandai banyak disiplin pengetahuan, mulai dari Al-Quran, hadis, usul fikih, ilmu kalam, filsafat, dan sebagainya. Kualitas keilmuannya tidak diragukan lagi sehingga Al-Ghazali terpilih menjadi guru besar dan rektor Universitas Nizamiyah, salah satu universitas tertua di dunia yang terletak di Iran. Yang kedua, berlaku objektif. Dalam karangan filsafatnya, Al-Ghazali menyerupakan umat Islam untuk bersikap objektif dan tidak mengukur pendapat orang lain berdasarkan popularitas yang menyampaikannya. Akan tetapi, Al-Ghazali mengajarkan untuk bersikap objektif, setidaknya mempelajari kaidah-kaidah logika sederhana agar tidak jatuh dalam jebakan subjektivitas pribadi. Yang ketiga, menghindari taklid atau tidak lantas percaya mentah-mentah. Al-Ghazali sangat menantang sikap taklid atau percaya mentah-mentah tanpa memverifikasi pernyataan orang lain. Agar tidak langsung percaya, seseorang harus ragu terlebih dahulu. Jika seseorang merasa ragu, tandanya ia sudah berpikir. Karena itulah ia harus meyakinkan dirinya dengan metode verifikasi agar keraguannya hilang. Yang keempat yaitu Hujatul Islam. Kemampuan daya ingat yang kuat dan bijak berteguh membuat Al-Ghazali diberi gelar Hujatul Islam. Ghazali pun pernah berkata, "Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu, jauhilah kemalasan dan kebosanan, karena jika tidak demikian, engkau akan berada dalam bahaya kesesatan." Al-Ghazali. Ketiga yaitu pendidikan Al-Ghazali. Al-Ghazali ketika masih remaja belajar fikih kepada Syekh Abu Nasr al-Islami. Beliau banyak mencatat keterangan-keterangan dari Syekh Abu Nasr ini. Sesampainya beliau di Taus, terus berusaha menyibukkan diri. Selama kurang lebih 3 tahun beliau berusaha menghafal semua catatan yang beliau peroleh dari Syekh Abu Nasr hingga hafal semuanya. Sesudah itu, Al-Ghazali pergi ke Naisabur untuk berguru kepada Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Beliau sangat tekun belajar kepadanya sehingga beliau mahir dalam bidang Al-Quran, hadis, ilmu mantik, dan retorika. Selain itu, beliau juga mendalami ilmu hikmah dan filsafat hingga beliau paham betul uraian-uraian para pakar ilmu tersebut. Beliau memang cerdas dan cepat menangkap pesan ilmu pengetahuan. Karena kepandaiannya dalam berbagai bidang ilmu, gurunya Imam Al-Haramain memberi gelar kepadanya Bahrun Muqdik, artinya lautan luas yang tak bertepi. Keempat yaitu kezuhudan dan ketakwaan Al-Ghazali. Al-Ghazali telah menjauhkan diri dari hidup senang dan mewah. Beliau lebih suka memakai pakaian yang terbuat dari bahan yang paling kasar dan tidak banyak makan dan minum. Beliau senang berlindung di tempat-tempat sepi, membiasakan dirinya hidup sengsara, membanding dirinya dengan amalan-amalan ibadah yang berat dan menguji dirinya dengan berbagai macam amal kebaikan, hingga beliau menjadi pemuka manusia dengan tetap hidup sederhana. Imam Muhammad bin Yahya Ashad al-Maihani berkata, "Tidak ada orang yang dapat mencapai ilmu dari kemuliaan Al-Ghazali kecuali orang-orang akal pikirannya benar-benar matang." 5 yaitu wafatnya Al-Ghazali. Beliau wafat pada hari Senin 14 Jumadil Akhir tahun 505 dalam usia 55 tahun. Imam Ibnu Al-Jauzi menceritakan dari Imam Ahmad, saudara Imam Al-Ghazali, bahwa ketika fajar pada hari tersebut terbit, beliau segera mengambil air wudhu. Setelah itu beliau meminta kain kafan lalu berkata, "Aku telah siap memenuhi panggilanmu dengan penuh ketaatan." Beliau kemudian membujurkan kedua kakinya dengan menghadap ke arah kiblat. Terus mengembuskan nafas terakhirnya, jenazah beliau dimakamkan di Tobrun, sebuah kawasan di kota Taus. Yang terakhir yaitu beberapa karya ilmiah Al-Ghazali. Imam Abu Hamid Al-Ghazali sebagaimana diterangkan di atas adalah seorang ulama besar yang ilmunya sangat luas dan mencakup segala bidang ilmu pengetahuan. Beliau telah meninggalkan banyak karya ilmiah berbobot antara lain Al-Ihya Ulumuddin, Al-Istiqad fit Al-Itiqad, Al-Munqidh fit Ad-Dolal, Al-Rodu ala Al-Bataniyah, Sifa Al-Alil, Al-Asma'ul Husna, Bidayah Al-Hidayah, Tansin Al-Adilah, Minhaj Al-Abidin, Al-Basit, Al-Wasit, Al-Khuslaho, dan Al-Mustafa.
Cukup sekian pembahasan biografi singkat tentang Al-Ghazali pada masa kejayaan Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.